Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizi dengan NIM 20410102023 dari kelas Sistem Basis Data E. Jadi saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum Sistem Basis Data. Yang pertama itu praktikum SQL mengenai where dan fungsi agregat. Yang pertama yang bagian A itu halaman 6 itu kita diharuskan untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, dengan query-nya pertama select bintang from customer dengan kondisinya di mana where country-nya itu adalah Brazil. Langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini. Jadi semua country adalah Brazil. Terus yang kedua, nomor 7, bagian A itu adalah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Select bintang from product di mana kondisinya discontinue sama dengan 0 atau tidak diproduksi lagi. Kita lihat, nah ini. Kemudian untuk bagian 68 yaitu adalah tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Pertama tampilkan ID, yaitu adalah supplier ID, nama perusahaan, company name, alamat lengkap, saya pakai kontak WS, ini pemisahnya adalah koma, ini ada address, itu dan region, ini merupakan alamat lengkap, digabungkan dari tabel suppliers, di mana kondisinya adalah negaranya tuh, country-nya tuh di luar Kanada, tidak sama dengan Kanada. Terus saja kita eksekusi seperti ini. Lalu kita bagian B itu adalah while and left. Nah, pertama tampilkan suppliers yang nama perusahaannya menggunakan kata LTD. Nah, di sini select bintang from suppliers di mana kondisinya adalah company name. I like ini kita tidak lebih spesifik, yaitu tidak memperhatikan huruf kapital di mana ini adalah LTD ini mengandung kata LTD di mana diapit oleh 2% yang artinya yang mengandung kata LTD. Sengaja kita eksekusi. Nah, seperti ini. Dan bagian nomor 7 lo tampilkan employee yang huruf depan pertama first name lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Yang pertama selain bintang for employees di mana kondisinya where left ini yang bagian kiri bagian kiri nomor pertama itu adalah huruf pertama dari first name lebih kecil dari huruf pertama dari last name. Jadi kita eksekusi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nomor 8 tampilkan bagian B, labelnya supplier yang huruf 2-nya company name dan kontak name-nya sama. Sama caranya bintang from suppliers. Huruf depannya sama, berarti sama cara dengan nomor 7 pakai left dan nomor 1 ini yang bagian yang pertama. Saja kita eksekusi. Ini sama dengan saja kita eksekusi. Nah, ada satu Mayumi dan kemudian bagian C. Bagian C yang nomor 4 tampilkan employee yang masuk urusan setelah tanggal 10 Desember 2022. Saya bintang from suppliers di mana kondisinya adalah hire date masuk urusan setelah tanggal 22 lebih dari 19 tahun 1992 bulan 12 tanggal 10. Jadi kita eksekusi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 5 tampilkan order jarak waktu antara pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Nah, berarti di sini adalah select ship date order date, tampilkan waktu pengiriman dan order, mana kondisinya adalah extra, kita mengambil hanya harinya saja, di mana ship date dikurangi order date, itu lebih dari 10. Langsung saja kita eksekusi, seperti ini. Kemudian untuk bagian D, modul yang pertama ini itu adalah tentang OR, di mana tampil yang soal nomor 4 ya, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya sama dengan 0. Jadi saya bintang produk where discontinue sama dengan 0 or ini atau or ini stoknya sama dengan 0. Nah, jadi atau ini diskonnya sama dengan 0 atau unit stoknya sama dengan 0. Nomor 5, bagian D, tampilkan produk yang reorder. Levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Setelah bintang from product, di mana where reorder levelnya ini kurang dari 10 or atau unit stoknya lebih dari 100. Masih eksekusi. Seperti ini. Kemudian soal nomor 6, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usia lebih dari 60 tahun.
Pertama, select nama lengkapnya dulu, first name digabung dengan last name, as nama. Kemudian extract year from each now hard date ini adalah masa kerja, di mana kita mengambil tahun dari sekarang dikurangi dengan hard date dalam masa kerja. Kemudian extract year from each now birth date ini, now kurang birth ini merupakan usia employer from employees dari tabel employer, where di mana masa usia kerja itu lebih dari maksudnya di mana masa kerjanya itu lebih dari 35 atau usianya itu lebih dari 60 tahun. Nah, jadi langsung aja kita eksekusi ya. Nah, seperti ini. Ini lebih dari 35 atau lebih dari 60 tahun. Ini nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau terjemah gunakan in. Caranya berarti gampang, selain bintang for employers, where, city, kan kita yang tinggal city, in, London, Seattle, and terjemah. Langsung aja. Nah, di sini akan muncul Seattle terjemah London. Oke. Dan yang ke E yaitu N, tampilkan order yang nomor 5, tapi order yang terjadi setelah 25 November yang harus dikabarkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, berarti sini selain bintang from order, di mana order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember, N extra, dan dan N, berarti kita ambil dari ship date kurangi order date, yaitu adalah kurang dari sama dengan 20 karena paling lambat 20 hari. Ya, kita eksekusi. Seperti ini. Dan nomor 6, tampilkan produk yang discontinue. Discontinue stoknya masih lebih dari 0. Nah, discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Berarti di sini select bintang from product where discontinue sampai lebih dari 0 dan unique in stoknya lebih dari 0. Jadi kita eksekusi. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini stoknya lebih dari 0, discontinue lebih dari 0. Nah, yang kedua, tampilkan produk yang ID in-app-nya dan harganya di atas dari $5. Setelah bintang for produk, di mana kondisi ada dua. Yang pertama, ID-nya genap, yaitu adalah produk ID, dan pembaginya dibagi 2 sama dengan 0 adalah genap, dan unit price-nya itu lebih dari $5. Jadi kita eksekusi. ID-nya genap semua, dan unit price-nya lebih dari $5. Dan nomor 8, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 gunakan between. Nah, ini gampang sekali, seling bintang for produk, di mana kondisinya where unit price between dulu, baru rentannya 5 and 10 seperti itu. Kemudian F gabungan dan OR. Nah, yang keempat, tampilkan order jadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Berarti select bintang from order, di mana kondisinya order date-nya ini kan lebih dari 25 Desember dan extra year from ship date ini merupakan masa pemesanan yang dikapalkan 20 sampai 30 hari. Di sini pakai between. Terus saja kita eksekusi. Nah, di sini ya. Dan nomor 5, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1997. Berarti selain bintang from order, ship country-nya, where ship country ini Brazil dan Italia, pakai in atau di sini atau Italia, bernampak. Kemudian N, ship date-nya ini dari tanggal ini sampai tanggal ini, berarti between and seperti ini. Kemudian langsung saja kita eksekusi. Muncul semua. Nah, kemudian soal nomor 6, tampilkan employee dari Seattle atau network yang berusia 59 tahun. Ini Seattle dan network. Oke, saya pakai ini sini atau network yang berusia. Nah, kemudian di N-nya ini berusia 60 tahun, saya pakai now kurang birth date yang berarti usia between 59 tahun. Nah, ini tidak muncul ya, tidak muncul. Kalau saya pakai London, dia muncul. Soalnya dikarenakan dalam Northwind ini yang saya punya itu tidak ada New York City. Oke, kemudian untuk pembahasan modul kedua, yaitu fungsi agregat. Yang bagian A itulah count. Benar, soal nomor 6 itu tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup hitung satu customer. Nah, karena ini cukup hitung satu customer, maka kita menggunakan fungsi this
di stage. Nah, ini tidak berulang jadinya. Dan banyaknya customer pakai fungsi count, C customer ID, ya customer ID dimasukkan dengan C, kemudian from customer itu kita adeskan C, dijoinkan dengan tabel order on, kita cari relationship-nya antara customers dengan order, di mana C customer ID, kemudian di tabel order juga customer ID, dijoinkan lagi employer kita adeskan E, employer kita adeskan E dengan order relationship antara employee dengan order, di mana di order itu adalah employee ID dan di employee juga employee ID. Nah, kondisinya di mana first name gabung dengan last name atau nama lengkapnya itu adalah Janet Leverling. Saja kita eksekusi. Nah, ada 63. Kemudian nomor 7 tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau French. Nah, di sini Federal Shipping atau Sivia sama dengan 3. Nah, di sini saya harus gabungkan juga tabelnya dari tabel shippers dengan tabel order. Nah, di mana select count bintang dulu untuk menampilkan banyak pengiriman. Shippers kita aliskan S, dijoinkan dengan order kita aliskan O, on, di mana order ini namanya Sivia, dan di S ini relationship namanya di tabel shippers ini namanya shippers ID. Where company name-nya, di mana where di tabel shippers ini company name-nya itu sama dengan Federal Shipping, and di tabel order ship country sama dengan Jerman or France. Jadi hasilnya seperti ini. Ada 49. Kemudian untuk bagian B, min, dan max. Tampilkan selisih harga termahal dari barang murah dari produk yang disebut oleh exotic liquid. Nah, pertama select max, ini maksimal dari unit price, dikurangi dengan ini unit price selisih from product yang dialiskan P, dijoinkan dengan tabel supplier dialiskan S, di mana relationship-nya itu dari produk itu adalah supplier D, dan di supplier ada supplier D juga. Kondisinya di mana supplier D dengan company name exotic liquid. Sejak kita eksekusi, nah ada selisihnya ada 9. Di nomor 6, tampilkan rata harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Spedi Express. Pertama adalah select. Nah, ini max unit price plus unit price dibagi 2 itu merupakan rata-rata. Kemudian from order details kita aliaskan OD dan dijoinkan dengan order dialiskan O, di mana order details ini relationship dengan order itu yaitu adalah order ID, dijoinkan kembali dengan shippers aliaskan N, di mana di order itu bernama relationship-nya ada Sivia, dan di supplier ada shippers ID. Kemudian kondisinya di tabel shippers itu dengan company name-nya itu adalah Spedi Express. Sejak kita eksekusi ada segini rata-ratanya. Kemudian bagian C adalah untuk bagian sum dan average. Dan nomor 5, tampilkan rata harga yang berjenis breakfast yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Hamstay. Nah, pertama itu adalah kita rata-rata dulu, average unit P itu adalah dari produk unit price from kategori dialaskan C dijoinkan dengan produk dialaskan P, di mana relationship-nya itu adalah di kategori ID antara kategori dengan produk, dijoinkan kembali dengan order details dialaskannya OD, di mana relationship-nya adalah produk ID di masing-masing dua tabel, dijoinkan lagi dengan order dialaskannya O, di mana order ini adalah relationship-nya di order ID, dijoinkan lagi dengan customers dialaskannya choose, di mana yaitu adalah antara customer dengan order itu adalah di customer ID, dan dengan kondisinya di mana kategori di mana tabel kategori atau kategori name-nya di mana beverage, dan di customer name-nya adalah Grand Kelly Hampstead. Sedikit eksekusi ya, agak kompleks. Nah, di sini tidak ada. Kemudian tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam 1 hari ke Brazil. Nah, sini rata-rata average juga start year from date dari si order date from order ship country-nya Brazil. Nah, seperti ini rata-ratanya. Nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar devisa harga bertimpel kondimen. Pertama adalah syarat average dari produk unit price, S rata-rata dengan ini STDDF ini untuk mencari standar deviasi harga, di unit price juga S standar deviasi maksudnya. Kemudian from product
dari tabel produk dijoinkan dengan kategori dialaskan P dengan C, on di PKT di untuk di produk ini kategori ID dan di tabel kategori juga kategori ID di mana kondisinya itu kategori name sama dengan kondimen. Karena baru penjenis kondimen aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian di Excel into, yang pertama itu buatlah query untuk memasukkan semua order yang tangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Yang pertama select, ini merupakan alias dari tabel order, bintang into user UK. Order UK from order, kita aliaskan O dijoinkan dengan employee, aliaskan E, on, antara order dengan employee itu relationship adalah di employee ID, where di mana employee-nya itu di country-nya itu adalah UK. Nah, coba kita eksekusi. Nah, sudah ada ya. Sehingga kita coba melihat query-nya seperti ini. Baik, untuk soal nomor 6, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA jadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Yang pertama kita buat select bintang, kita masukkan dulu employee USA di employer, di mana country-nya itu adalah USA. Kemudian kita masukkan masukkan ke dalam tabel order, di mana masukkan order USA ke dalam tabel order, di mana employees-nya ini kita aliaskan E dijoinkan dengan order dialiaskan O, di mana ini relationship-nya di employee ID, di mana country juga ada USA. Kemudian kita buat foreign key dengan alter table, add constraint foreign key USA, the foreign key employee ID dengan referensinya juga dari tabel USA, employee USA kita buat dengan nama employee ID. Langsung aja kita coba eksekusi ya. Nah, sudah ada. Jadi seperti ini. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata maupun yang saya ucapkan, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.